Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dek Bima Dik Satriadi dengan NIM 20150911024. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 12 prinsip animasi yang dimana studi kasusnya itu ada pada animasi dengan judul Tolong Menolong oleh Pandi Runata. Nah, dalam 12 prinsip animasi ini ada beberapa prinsip ya apa? Ada 12 prinsip yang akan saya jelaskan dan contoh-contohnya di video animasi tolong menolong ini. Nah, untuk yang pertama itu mungkin kita bisa lihat dulu video animasinya. Nah, untuk yang pertama itu 12 prinsip animasi yang pertama itu adalah untuk solid drawing atau bisa dibilang gambar animasinya itu jelas ya, bisa dilihat dan bentuknya bagus. Itu yang dimaksud dengan solid drawing. Nah, dalam video animasi ini itu masih ada beberapa ketidaksesuaian gambar dan gambarnya itu pun masih ada yang tidak terlalu jelas dan mengurangi makna dari gambar tersebut. Misalnya yang diinginkan oleh animator itu mungkin gambar yang proporsinya bagus namun di animasi tidak bisa begitu jelas ataupun anatominya yang sedikit aneh, komposisi berat dan keseimbangan ataupun pencahayaan dalam video ini ya, video animasi ini. Misalnya contohnya itu adalah di proporsi badan anak kecil yang masih belum sesuai, misalnya di bagian video anak kecil. Nah, mungkin di sini bisa saya jelaskan bahwa proporsi anak kecilnya ini belum sesuai. Namun terlihat jelas bahwa jika proporsi badannya seperti ini, kita tahu bahwa ini anak kecil, namun masih belum terlalu jelas untuk proporsi badannya ataupun keseimbangan dari badannya. Misalnya tangannya itu ada yang kecil sedikit, ada yang besar sedikit ya, dan kepalanya mungkin terlalu besar. Itu mungkin bagian dari penokohan namun tetap tidak proporsi atau tidak seimbang. Lalu untuk pencahayaan mungkin ada di bagian awal ya, pencahayaan matahari ini, dan ini mungkin sudah lumayan bagus menurut saya karena di balik gunung itu timbul cahaya seperti matahari terbit, itu sudah bagus. Lalu yang kedua itu ada di bagian bentuk kupu-kupu juga belum pas. Nah, di bagian bentuk kupu itu seperti ini. Nah, seperti di sini kupu-kupunya itu ya, itu kupu-kupunya belum terlihat jelas karena masih cuma bentuknya seperti ini, jadi masih diragukan ini adalah bentuk kupu-kupu. Lalu untuk pada daun pada daun di pohon-pohon ini juga masih serasa seperti semak-semak yang berada di atas gitu, tidak seperti daun pada pepohonan. Lalu untuk banteng juga proporsi badannya sudah lumayan bagus. Ya, di sini bantengnya juga lumayan bagus, cuman keseimbangan besar banteng dan anak kecilnya ini tidak terlalu seimbang ya, karena banteng ini sama tingginya dengan ukuran anak kecilnya. Jadi mungkin lebih baik bantengnya itu lebih besar sedikit. Mungkin di sini dimaksudkan dari animator itu adalah untuk penokohan dari animasinya sendiri. Jadi tidak mementingkan dari keseimbangan dan proporsi badan. Lalu ada yang sudah jelas itu juga bagus itu adalah di bagian gunung. Nah, batang pohonnya juga sudah bagus, sudah jelas, dan di bagian gunungnya juga sudah menurut saya sudah memperhatikan proporsi karena kalau jauh itu gunungnya menjadi lebih kecil. Itu menurut saya di bagian solid drawing. Lalu untuk di timing dan spacing itu ada pada animasi ini ya, animasi tolong menolong ini, yaitu dalam bagian timingnya itu juga sudah lumayan bagus. Misalnya di bagian eh, pergerakan ya, pergerakan dari matahari, pergerakan dari daun ya, daunnya juga sudah ada timing dan spacingnya. Nah, pada semua makhluk yang bergerak di sini juga sudah menggunakan timing, namun mungkin spacingnya yang kurang diperhatikan. Misalnya kalau di burung ini ya, spacingnya tidak terlalu bagus, jadi burungnya ini seakan ada yang terlalu cepat gerakannya, ada yang tidak konstan gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus
eh, ya percepatannya masih kurang diperhatikan. Lalu di gerakan sayap burung ini juga masih, ya menurut saya tidak konsisten gitu. Terus dalam kupu-kupu terbang juga masih kurang dalam spacingnya. Dan juga ada pada gerakan anak kecil, gerakan banteng, lalu untuk uh, gerakan lebah, saya rasa juga masih kurang untuk spacingnya. Ya. Nah, ini seakan spacingnya itu tidak terlalu diperhatikan, namun untuk timingnya sudah pas menurut saya. Nah, mungkin itu untuk timing dan spacing. Lalu untuk di squash and stretch itu sudah diaplikasikan juga pada animasi. Misalnya diterapkan pada beberapa gerakan, namun ada beberapa yang masih kurang bagus squash and stretch-nya. Nah, contohnya ada di bayangan. Nah, bayangannya ini dia bergerak ya di ya dia bergerak di stretch dan di squash gitu. Jadi membesar mengecil itu untuk di bayangan. Lalu ada di gerakan sayap ya, gerakan sayap burung. Oh, maaf. Ya, sayap burung dan ekor burung itu juga diaplikasikan squash and stretch. Misalnya contohnya itu di sini. Ya, ya seakan itu ekornya itu dipanjangnya atau dibesarkan lalu dikecilkan kembali, dan sayap burungnya pun seperti itu. Jadi sehingga tercipta gerakan ke atas ke bawah selayaknya seekor burung. Lalu contoh lain itu adalah di punggung banteng dan ekor banteng. Nah, mungkin kita lihat di sini. Nah, di sini ada squash and stretch. Nah, pada ekornya ini menggunakan squash and stretch ya di gerakannya. Nah, lalu pada saat banteng ini menengok ke depan, itu di bagian punggungnya itu ada sedikit perubahan. Jadi itu menggunakan squash and stretch. Nah, bisa dilihat perubahannya. Ya, di sana ada perubahan dari punggungnya. Lalu untuk contoh lainnya itu adalah pada mimik muka si gadis ini, si anak kecil ini, dan ada juga pada bagian lebah ya. Lebah itu juga ada membesar ukurannya, itu memakai squash and stretch. Nah, bagian ini juga menggunakan squash and stretch. Jadi mulutnya ini bisa di apa namanya dibuka, lidahnya juga dilekuk-lekukkan, dan matanya ini juga di kedip-kedipkan, itu memakai squash and stretch. Lalu ada di bagian lebah yang membesar ya. Nah, di sini ada lebah, ini akan menggunakan squash and stretch karena lebah ini membesar. Ya, lebahnya membesar dari dulunya kecil gitu. Untuk selanjutnya itu ada prinsip anticipation ya, yaitu sebuah persiapan dari gerakan yang dilakukan oleh karakter dalam animasi. Jadi menurut saya sudah ada juga untuk di animasi ini, yaitu pada contohnya itu di daun yang jatuh tertiup angin yang di awal ya. Ya. Nah, ini juga menggunakan anticipation ya. Sebelum daunnya jatuh itu harus bagaimana posisi daunnya atau letak daunnya. Di daunnya juga menggunakan squash and stretch untuk untuk menimbulkan seperti adanya faktor angin yang meniup daun ini. Terus untuk contoh yang kedua itu adalah pada burung yang bertengger. Nah, pada burung yang bertengger ini di detik 16. Oke. Nah, maaf. Nah, di burung yang terakhir ini dia bertengger dulu ya, baru terbang. Nah, di sini ada burung ini dia melakukan posisi bertengger dulu, nanti baru dia melakukan terbang atau mengepakkan sayapnya. Ya, itu salah satu juga dari anticipation yang digunakan dalam animasi. Lalu ada banteng yang memakan rumput lalu menoleh ke depan. Nah, itu juga merupakan anticipation ya. Nah, ini merupakan posisi awal banteng tersebut. Lalu dia akan melakukan gerakan menoleh ke depan, itu juga
sebelumnya kan memakan rumput itu anticipation, lalu saat menoleh ke depan itu merupakan anticipation kedua untuk ekspresi marah ini. Jadi itu menurut saya untuk prinsip anticipation. Lalu ada juga pada gerakan anak gadis, ya anak kecil itu yang akan bangun dari dia terjatuh itu di bagian ini. Ya, di bagian ini juga merupakan anticipation. Jadi sebelum dia bangun, dia ada gerakan antisipasi, yaitu membungkuk dulu atau menaikkan bokong anak ini, lalu baru dia bisa berdiri gitu. Nah, kebetulan itu disambung dengan si banteng ini menyeruduk, lalu anak kecil ini naik ke atas punggung si banteng. Itu untuk anticipation. Lalu ada prinsip slow in dan slow out, ya, yang atau slow motionnya dipercepat atau diperlambat gitu, diaplikasikan juga pada bagian kupu-kupu ini, yaitu pada kupu-kupu terbang dan berjalannya kamera dengan latar pohon-pohon itu di sini. Menurut saya ini sudah menggunakan slow in dan slow out. Ya, di sini kan ini pohon-pohonnya juga berjalan, kupu-kupunya juga terbang, jadi sesuai dengan kamera yang bergerak juga itu menggunakan slow in dan slow out. Jadi ada yang diperlambat, ada yang dipercepat. Ya, seperti itu. Dan di burung-burung ini juga sama, itu ada yang diperlambat dan ada yang dipercepat. Ya, mungkin itu dari slow in dan slow out ya. Lalu ada di bagian prinsip arcs, yaitu sebuah rangkaian gerakan itu yang memunculkan sebuah gerakan yang alami atau membuat seolah-olah beberapa gerakan itu terlihat seperti alami. Nah, itu adalah arcs. Di dalam animasi ini juga sudah diaplikasikan. Yang menurut saya ada itu pada burung terbang di langit itu, gerakan sayapnya juga sudah baik, lalu gerakan ekornya juga baik, namun untuk posisi dari burungnya itu saja yang masih naik turun, jadi sedikit tidak pas dengan animasi yang berjalan atau mengganggu atau merusak pandangan saat melihat animasi saat burung itu terbang. Nah, ini menurut saya itu sedikit bermasalah karena tidak pas untuk gerakan burungnya dan proporsi burungnya. Jadi burungnya itu menghasilkan membesar. Nah, itu yang saya bilang arcs-nya kurang bagus, ya kurang alami. Namun sudah diaplikasikan di sana. Lalu ada juga di bagian gerakan kain merah ya. Nah, gerakan kain merah ini juga sudah bagus arcs-nya. Jadi dia secara alami kayak seperti bertiup terkena angin atau gerakan dari tangan si anak kecil ini. Itu menurut saya bagus untuk arcs-nya. Nah, lalu untuk yang ke contoh selanjutnya itu adalah pada mulut dan ekor banteng ya. Pada saat banteng itu pada saat banteng itu makan dan menggerakkan ekornya itu juga menggunakan arcs yang menurut saya sudah seperti alami bagaimana banteng itu makan dan menggerakkan ekornya ya. Ya, pada bagian ekor ini juga sudah menggunakan arc, pada kaki banteng juga sudah menggunakan arc, jadi polanya diketahui dan terlihat seperti banteng itu berlari dengan alami ya. Anak kecilnya juga di bagian kaki juga sudah menggunakan arcs, dan tadi ada pada bagian tangan juga yang saat berjalan dari kameranya arah depan itu juga menggunakan arc, jadi terlihat lebih alami ya, dengan perspektif yang berbeda juga. Lalu pada sayap lebah juga itu ya ini ya menggunakan arc meskipun itu berulang-ulang ya. Jadi ya setidaknya lebah itu memang kecepatan sayapnya seperti itu, gerakannya seperti itu, jadi terlihat lebih alami. Lalu untuk secondary action itu menurut saya ada pada beberapa bagian di animasi ini, seperti gerakan ekor stretch pada burung ya. Nah, itu merupakan secondary action karena dengan sayap yang dikepakkan maka di logikanya maka ekornya pun akan sedikit bergerak gitu. Itu secondary action yang mungkin lebih memudahkan kita menerima gerakan burung itu lebih alami gitu.
Jadi lebih serasa kita melihat lebih alami karena ekornya juga ikut bergerak. Terus untuk di contoh selanjutnya itu ada di gadis yang berjalan dengan mata berkedip, ya, matanya dikedipkan. Nah, ini, nah itu contohnya. Jadi dengan mengedipkan mata itu seakan-akan si gadis ini hidup, meskipun ada beberapa bagian rambutnya tidak bergerak, bibirnya tidak bergerak, atau bajunya tidak bergerak sesuai angin itu ya, atau tiupan angin. Nah itu tidak masalah, namun ada secondary action bahwa si gadis ini berkedip gitu. Untuk contoh selanjutnya adalah um, gerakan ekor dan pundak yang berubah ukuran itu di banteng. Ada juga di bagian nafas banteng ya. Saat bantengnya itu marah, itu juga merupakan secondary action. Wah, kok ada banteng? Nah itu secondary action. Ada juga yang secondary action, yaitu di gerakan antena pada lebah. Nah itu tadi ada gerakan antena pada lebah, itu merupakan secondary action juga untuk memperjelas gerakan lebah tersebut. Lalu selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah follow through and overlapping action yang sudah ada di animasi seperti di ekor banteng yang bergerak meski banteng tidak bergerak. Artinya ekornya itu tetap bergerak secara alami meskipun banteng itu diam. Seperti contohnya sapi juga itu bisa diaplikasikan seperti itu, atau hewan-hewan seperti anjing, karena itu merupakan following through atau kegiatan yang tetap berlangsung meskipun yang lainnya telah berhenti. Misalnya tubuh yang berhenti namun rambut itu masih tetap bisa bergerak jika terkena angin. Nah seperti itu following through dan overlapping action. Mungkin contohnya di pada banteng ya, pada bagian ekor yang bergerak itu. Lalu untuk atau ya tadi ada juga anak kecil yang berdiam diri namun kainnya tetap bergerak ya. Wah, kok ada banteng? Nah ini bagian sini kan kainnya masih bergerak namun anak kecilnya itu diam. Nah ini merupakan following through karena ceritanya ada angin yang menghembuskan kain ini. Nah itu untuk following through and overlapping action. Lalu untuk prinsip yang selanjutnya adalah straight ahead action dan push to push. Nah di animasi ini, animasi tolong menolong ini, si animator menggunakan straight ahead ya, atau mengerjakan sendiri animasi tersebut satu demi satu karena lebih terstruktur animasinya. Namun untuk metode yang dia gunakan itu adalah post to push atau memikirkan pose awal dan pose akhir lalu dilanjutkan dengan menggambar bagian tengah-tengahnya. Nah itu yang saya rasa animatornya menggunakan straight ahead, namun metode yang digunakan adalah post to pose. Lalu untuk staging di animasi ini bisa dilihat di bagian latar anak kecil ini kurang jelas apakah itu ladang atau lahan ataukah semak-semak saja. Di kakinya juga tidak ada banyak yang bisa diperhatikan gitu. Jadi menurut saya untuk stagingnya masih kurang. Ada beberapa bagian staging yang lumayan bagus itu di awal dan di bagian kupu-kupu itu lebih niat, dan di bagian saat banteng itu menabrak pohon. Nah di sini juga stagingnya lumayan bagus karena ada banyak hal yang bisa kita lihat, jadi lebih natural ke alamnya. Nah stagingnya juga ada daun itu jadi kita mengira itu bahwa alami untuk animasi ya, animasi untuk pemandangan alam seperti ini, ada daun yang jatuh. Ini juga bagus stagingnya, dan ada lagi satu yang bagus menurut saya itu di bagian ini. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat, jadi jelas gitu di mana terjadi kejadian ini itu merupakan staging yang bagus. Namun untuk sisanya itu masih kurang menurut saya. Nah di sini juga lumayan bagus karena ya ada gunung, ada awannya sedikit meskipun groundnya masih kurang jelas. Nah itu untuk staging. Lalu untuk appeal atau penokohan ya, itu sudah ada pada animasi ini. Misalnya banteng dengan ukuran badannya yang memang seperti itu ukuran badannya, punggung yang lebih besar,
dengan tanduk, dengan napas yang besar gitu ya. Lalu ada ukuran badan anak yang kecil memang, dan kepalanya sedikit dibesarkan untuk penokohan yang lebih hiperbola ya. Dan cara berbicara, cara mimik mukanya juga itu menunjukkan bahwa dia penokohan anak kecil atau anak yang masih usia belia gitu. Itu untuk appeal-nya. Dan untuk penokohan lain sih, lebah itu saya rasa kurang karena tokoh utamanya kan ada di banteng dan anak kecil itu. Lalu untuk prinsip yang terakhir atau exaggeration atau dramatisir atau hiperbola yang ada di animasi ini. Ya, mungkin yang bisa saya jelaskan di exaggeration ini sudah ada dalam animasi, yaitu lebah yang membesar. Nah ini didramatisir ya, karena lebah itu kan tidak mungkin seukuran besar seperti ini. Ini didramatisir untuk lebih memperlihatkan ke penonton bahwa lebah ini membawa ketakutan pada dua karakter utamanya. Nah ini dramatisnya juga ada pada banteng yang menyeruduk pohon dan dia tersangkut. Itu juga dramatisir karena di dunia nyata itu hampir tidak ada ya, dan sulit untuk dilihat, dan banteng pun pasti akan bisa mengeluarkan tanduknya dari pohon jika keadaan seperti ini gitu. Lalu untuk contoh yang selanjutnya ada di mimik muka ya, mimik muka dari si anak kecil ini saat mau dikejar banteng. Nah ini didramatisir tadi mukanya. Ini didramatisir agar terlihat bahwa anak kecil ini ketakutan gitu. Si banteng juga didramatisir dengan hembusan napas. Ya, itu untuk menguatkan ceritanya lebih jelas gitu. Nah, itu untuk exaggeration atau hiperbolanya di animasi ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai 12 prinsip animasi yang ada dalam animasi tolong menolong ini yang dibuat oleh Pandin Runata. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.